Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Video ini gue mau kasih tahu ke kalian semuanya. Gue bilang juga apa? Sekarang Anda bisa lihat sendiri kan, semuanya sudah pelan-pelan. Market di dunia akan jatuh dalam ya, bursa saham, ya, mata uang Eropa, mata uang Jepang, mata uang di seluruh dunia jatuh dalam terhadap US dollar. Dan hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 September 2022. Saya tegaskan lagi bahwa inilah pijakan terakhir rupiah itu menguat ya. Rupiah sudah nggak ada dalam cerita lagi akan menuju 14.800 lagi. Mulai dari hari ini, inilah kesempatan Anda. Kesempatan Anda untuk memborong rupiah yang banyak supaya Anda supaya Anda tidak tergerus, Anda tidak miskin dari inflasi yang akan terjadi tinggi di Indonesia ini. Maka kesempatan adalah Anda beli rupiah. Anda beli rupiah karena rupiah apa yang seperti tahun lalu. Ya, Anda cek video saya, Anda scroll. Saya tidak pernah bikin short video atau yang lain. Anda scroll video saya, Anda subscribe, terus Anda scroll ke bawah semua video saya tahun lalu. Ya, sekitar 4 Oktober 2021 saya sudah mengatakan rupiah akan 18.000 di tahun ini. Dan saya tegaskan lagi berkali-kali, ada 1000 kali saya tegasin. Dan cuman saya aja di dunia, ya, ini di dunia, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia yang selalu mengatakan Oktober rupiah 18.000. Dan itu akan terbukti walaupun tinggal 1 bulan lagi. Dan terbukti rupiah akan 18.000. Anda buktikan omongan saya ini. Omongan dari seorang nabi di bidang pasar keuangan saya, itu pasti terbukti. Rupiah akan 18.000. Orang yang kalau otaknya nggak ada, isi kepala nggak ada, dia selalu melihat hari ini. Dia tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Itu orang bodoh, orang yang IQ-nya rendah. Hari ini naik, bursa saham naik, ya besoknya turun. Selalu melihat hari ini jadi patokan. Tidak bisa. Harus melihat ke depan. Itu bernama orang yang hebat, pintar. Kalau di luar itu yang masih belum bisa memprediksi ke depannya, masih jauh hari, apalagi 1 tahun ke depan dia sudah prediksi akan terjadi apa kebangkrutan ekonomi dunia, itu baru namanya orang jago. Mentor-mentor saham mana yang jago-jago, yang sekolah, kasih kursus, bayar mahal-mahal kepada Anda semuanya, tidak bisa memprediksi hal itu. Cuman di konten ini cuman saya yang bisa memprediksi itu. Dan Anda bisa lihat sendiri. Itu Bitcoin kurang ajar itu, si bandel itu. Seharusnya dia sudah jatuh dalam Bitcoin itu. Tetapi lagi ditahan sama bandar-bandarnya. Yang mungkin BlackRock atau Elon Musk atau MicroStrategy beli. Jadi sebenarnya Bitcoin sudah jatuh dalam itu, sudah di bawah 15.000 sebenarnya. Seharusnya. Tetapi diangkat terus. Anda mau intervensi Bitcoin, Anda beli terus, ya, kripto itu. Pada saatnya, pada titiknya, kekuatan pasarlah yang menang. Kekuatan pasar itu bicara tentang fundamental. Pasar sudah tidak suka, berarti fundamentalnya mereka sudah keluar. Mereka sudah tidak suka lagi dengan aset itu, dengan Bitcoin atau apa, maka akan jatuh dalam. Dan yang saya bilang nol itu di bulan Oktober, Anda cek di konten saya, begitu banyak sudah saya sendiri di dunia lagi yang selalu bilang Bitcoin nol. Akan terbukti nanti di Oktober. Saya tidak mau menentukan tanggalnya, tapi selama bulan Oktober itu akan jatuh nol. Itu bulan yang paling gawat ini. Pijakannya di bulan ini. Jangan main-main, ya. Pengalaman yang berbicara. Orang yang punya jam terbang tinggi yang bisa melihat hal ini. Yang di luar itu nggak pakai, nggak ada. Kalau orang tidak bisa melihat ini, berarti Anda tidak bisa percayakan dia sebagai mentor Anda. Itu saja. Karena dia tidak punya isi apa-apa. Dia hanya bisa melihat hari ini. Kalau hanya bisa bicara hari ini terus, tidak usah Anda, tidak usah dia, tidak usah Anda, anak SD pun bisa. Tetapi kalau bicara yang sesuatu belum terjadi, nah ini tidak bisa, semua orang bisa. Nah, disitulah menunjukkan kelasnya orang. Saya sudah dari dulu saya sudah mengatakan kepada Anda semuanya tentang apa itu teori keseimbangan. Anda tidak mengerti itu karena Anda tidak mengerti. Memang dasar Anda tidak mengerti karena Anda belum punya jam terbang. Jadi Anda tidak mengerti itu. Di sini adalah konten edukasi. Saya bukan bicara asal bicara. Saya berikan edukasi, tapi karena kalau Anda tidak paham, memang karena Anda kelasnya beda.
levelnya beda jadi tidak paham, tidak memahami. Banyak yang komentar-komentar negatif saya sudah hapus, tetapi banyak juga yang masuk saya biarin supaya dibuktikan, diketawain oleh orang semuanya. Bilang bursa saham naik, bilang katanya Bitcoin naik. Nah, supaya Anda diketawain oleh orang-orang lain bahwa apa yang saya bicarakan benar. Kalau nggak punya isi kepala, mendingan diam saja. Itu lebih baik. Diam itu emas. Bagi Anda tidak mengerti apa-apa. Jangan sok-sok mengerti melawan orang yang punya jam terbang tinggi. Saya sudah hadir di dunia ini, sudah melihat dunia keuangan ini tahun 97. Anda baru kapan? Bahkan mentor-mentor yang ngajarin Anda itu baru muncul setelah era di atas tahun 2008. Muncul semuanya. Ya ampun, masih seumur jagung. Belum punya pengalaman, belum punya jam terbang. Jangan sok ngajarin orang. Buktikan dulu kepada orang gini, seperti ini, baru Anda sok ngajarin orang. Gitu loh. Saya sudah mengatakan bahwa mata uang euro, dari tahun lalu saya mengatakan bahwa akan mengalami kejatuhan besar di tahun ini. Anda cek lagi, scroll video saya. Tahun ini mata uang euro akan jatuh paling dalam. Bahkan saya sudah memprediksi 0,5 terhadap US dollar. Walaupun titik terendahnya itu 0,8 terhadap US dollar. Dan mata uang pound sterling sudah jatuh dalam, akan jatuh lebih dalam lagi, mendekati satu paritas dengan US dollar. Luar biasa. Ya, mata uang yen tahun 98 saya kerja pertama kali di dunia futures ini, saya melihat yen terendah sepanjang sejarah negara Jepang secara dunia itu 146 terhadap US dollar. Selalu saya katakan di video saya, sekarang hari ini 143, tinggal 2000 poin lagi. Akan menyentuh 146, pecah sepanjang sejarah dunia. Dan pada yen 146 itu rupiah kita terendah selama sepanjang sejarah di level 17 ribuan. Jadi ini keseimbangan. Maka kalau yen 146 pecah, maka rupiah 18.000. Itu nanti bulan depan, Oktober. Hari ini mungkin 15.000. Ya, 1 minggu kemudian sudah 16.000. Terus begitu sampai 18.000 di Oktober 2028. Jadi inilah peluang, ini kesempatan Anda. Kalau Anda yang baru percaya, sekarang kesempatan Anda. Ya, kalau Anda tidak mau investasi dalam US dollar, ya Anda tambah miskin 30% dari harga Pertalite itu. Dan demo ini akan berjalan terus, bikin kacau ini, indeks harga saham akan jatuh terus. Demo buruh ini akan berlanjut terus, eskalasinya makin hari makin besar. Potensinya, aduh, kita itu sudah bisa menggambarkan itu, sudah bisa melihat itu, kejadian itu. Ada demo, ada apapun yang akan terjadi nanti dan membuat rupiah itu semakin terpuruk. Itu jauh-jauh hari sudah terbayang di kepala ini. Seorang nabi sudah bisa melihat itu. Anda belum bisa lihat, jam terbang belum ada. Saya sudah bisa melihat, menggambarkan itu. Baru indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan menuju ke level 3.588. Anda cek lagi di video saya, scroll sebelumnya. Sudah jauh hari saya mengatakan itu. Kita sudah bisa melihat. Ya, itulah yang saya sampaikan kepada Anda. Melihat itu dari pengalaman, dari edukasi ilmu. Karena itu semua ada kaitannya. Teori keseimbangan itu. US dollar ini, tahun-tahun ini, itu sangat menguat sekali. Memang inilah skenario yang dibuat US harus menguat untuk menunjukkan US lebih berkuasa. Semua orang harus memegang US di dunia ini. Dan banyak sekali akan terjadi kehancuran ekonomi dunia. Banyak negara yang bangkrut. Teristimewa itu negara-negara. Ya, selain negara Eropa, ya inflasi yang cukup tinggi mereka, ya. Pasti ada sebagian negara Eropa yang kecil akan bangkrut. Tetapi yang paling kena dampaknya adalah negara emerging market, negara-negara berkembang ini. Seperti kita lihat di Asia Barat, seperti Pakistan, Sri Lanka, ya nanti akan merembet terus sampai ke Asia Tenggara. Ada negara Asia Tenggara juga yang akan bangkrut juga. Sejarah berulang kembali. Dan dari situlah akan banyak sekali IMF, World Bank akan datang memberikan pinjaman dalam apa? Bukan dalam yuan, bukan dalam rubel, bukan dalam itu dinar itu, dalam US dollar. Maka US dollar dipegang lagi.
maka semua US dollar akan tetap menjadi mata uang cadangan devisa dunia. Semua orang itu memegang US dollar. Semua orang menyukai US dollar karena US dollar membantu orang dalam keadaan susah. Jika Anda dalam keadaan susah, siapakah yang membantu Anda? US dollar. Sama juga, jika sekarang Anda mengalami inflasi tinggi, siapakah mata uang manakah yang bisa menyelamatkan Anda dari kemiskinan? Adalah US dollar. Tetapi kalau Anda tidak sentuh US dollar, Anda dipastikan miskin. Inflasi di Indonesia itu tinggi sekali, nanti Anda lihat. Jangan main-main. Itu Anda pikir anggaran setelah dengan naikin Pertalite itu sudah selesai, anggaran kita akan semakin tambah menipis lagi. Maka Ibu Sri Mulyani selalu sudah mengatakan bahwa kacau balau dunia akan berimbas ke Indonesia. Apa yang dia katakan berimbas ke Indonesia adalah penerimaan negara akan berkurang. Supaya Anda tahu itu. Ya sekarang masih Eropa masih ada sedikit uang, masih kaya, ya masih membeli batu bara, minyak sawit, masih ya. Belum terlalu dalam. Nanti mata uangnya jatuh dalam terus, US dollar menguat terus, mereka resesi. Mereka miskin semuanya, tidak ada ekspor, minta barang, belanja barang lagi. Mereka kurangi itu impor barang dari Indonesia. Maka penerimaan negara kita dengan kebanggaan kita itu batu bara, minyak sawit itu berkurang. Sementara kita ini banyak sekali kandungan impor. Kita mau membangun usaha apa, itu butuh barang dari luar. Kita nggak punya semuanya. Impor barang dengan rupiah kita sudah melemah karena inflasi ini. Maka gulung tikarlah perusahaan-perusahaan besar. Maka banyak ada PHK di Indonesia. Ya, PHK di Indonesia bikin daya beli makin merosot terus, sedangkan inflasi tinggi. Nah, ini yang akan terjadi fenomena stagflasi. Ini sudah terjadi hampir di negara-negara Eropa. Nanti akan terjadi di Amerika terus. Di Amerika karena apa? Perang ini tidak selesai. Perang inilah yang membuat inflasi. Nah, inflasi itu tinggi terus sementara daya beli tidak ada. Kecenderungan perusahaan-perusahaan output yang dihasilkan tidak ada produksi karena bahan baku yang cukup tinggi. Maka apa yang dihasilkan tidak ada, daya beli tidak ada, inflasi tinggi. Itu namanya stagflasi. Stagflasi ini yang paling bahaya. Nah, ini akan terjadi di seluruh dunia. Sampai dengan kita di Indonesia. Maka dari mulai Oktober 2022 ini berlanjut ke tahun depan 2023. Tahun dunia gelap. Tidak akan selesai. Jadi kalau Anda yang masih bandel membeli saham, ya silakan Anda membeli saham. Nanti 5 tahun baru harga Anda balik. Itu aja. Kalau Anda tidak mau percaya saya, anggap Anda saya ini level di bawah. Ya silakan. Dibuktikan dulu, nanti sampai 5 tahun baru Anda kembali cari saya. Kalau saya bicara itu pasti terjadi, tunggu waktunya saja. Maka Anda tunggu Oktober itu, kehancuran besar akan terjadi. Jangan Anda pikir perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia itu akan mengalami kebangkrutan. Jangan pikir mereka sudah kaya. Itu Elon Musk dengan Teslanya, Mark Zuckerberg dengan metaverse-nya akan gagal semuanya. Di tengah dunia yang resesi, stagflasi ini, maka semua bisnis itu menurun. Bisnis tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Cost of fund, biaya pinjaman itu tinggi sekali. Karena semua di dunia, termasuk kita di Indonesia, akan menaikkan suku bunga. Ini mempengaruhi apa? Dunia usaha secara keseluruhan. Cost of fund itu. Akhirnya apa? Mempengaruhi likuiditas. Akan berkurangnya likuiditas di dunia. Di dunia ini akan kering. Semua kesedot di US dollar. Surat utang US dollar. Itu cara mainnya. Akhirnya apa dari dampaknya dari itu? Kurangnya permintaan barang-barang. Semua akan mengurangi belanja barang untuk berproduksi. Dampaknya apa? Adalah ekonomi dunia menurun. Akan terjadi perlambatan, akan terjadi lesu ekonomi dunia. Proyeksi-proyeksi akan diturunkan semuanya. Di seluruh dunia paling cuma 2%. Itu secara global. Maka disitulah, jangan Anda pikir Cina tetap negara. Tidak bisa. Cina tergantung juga dari penjualannya. Jika pembelanjaannya menurun,
maka penerimaan Cina juga menurun. Cina juga akan kena dampaknya. Dan kita yang paling banyak berhubungan bisnis dengan China. Kalau Cina kena dampaknya, Cina tidak belanja-belanja, batu bara kita, minyak, selesailah kita. Harap apa yang bisa kita harapkan? Ya? Kita hanya bisa hidup dari ekspor. Ya. Indonesia ini dapat penerimaan negara besar untuk membiayai APBN itu karena kemarin masih ekspor batu bara dan minyak sawit. Itu kebanggaannya. Tetapi sekarang dengan mereka sana mengalami resesi di dunia ini karena tidak ada permintaan secara global, cost of fund tinggi, likuiditas berkurang, maka itu mempengaruhi dunia usaha-usaha di Cina sana. Maka Cina tidak membelanjakan barang ke kita, maka kita akan miskin. Sama aja kita tidak bisa menjual apa-apa, tidak mendapatkan penerimaan. Maka negara tidak mendapatkan penerimaan, negara juga susah. Nanti akan terjadi banyak negara di dunia akan susah membayar hutangnya. Hutang-hutangnya dari negara-negara maju, mereka akan susah membayar. Negara-negara berkembang ini cost of fund-nya tinggi, mereka penerimaan negaranya berkurang. Bagaimana bisa membayar hutang? Sedangkan mereka dapatnya sedikit. Bocuan. Mereka tidak ada menguntungkan di dalam tahun ini dan tahun depan. Bisnis nggak jalan, perusahaan-perusahaan cenderung bangkrut. Negara akan mengalami gagal bayar banyak sekali. Jangan sampai itu terjadi dengan Indonesia nanti. Kalau rupiah kita melemah, berarti cost of fund-nya tinggi untuk bayar utang, sementara penerimaan negara berkurang. Ini masalah. Masalah juga dibayar utang, men. Sementara penerimaan negara dari luar, sisi ekspor sudah berkurang. Dalam negeri, perusahaan banyak gulung tikar, perusahaan yang nggak laba. Kalau perusahaan nggak laba, itu nggak bayar utang. Kalau nggak untung. Kalau perusahaan nggak laba, nggak bayar pajak. Bagaimana ada penerimaan negara? Ini logika yang saya kasih tahu ke Anda semuanya. Maka rupiah itu akan semakin terpuruk. 18.000 bisa lanjut kalau jebol 20.000, men. Tapi 18.000 dulu, kita lihat di Oktober 2022. Apa yang saya bicara ini panas, terbukti tidak? Anda buktikan itu. Terbukti teori ini benar. Equilibrium, teori keseimbangan ini benar. Hanya di Roh TV, jangan lupa kalau terbukti. Inilah yang saya bisa bagikan kepada Anda semuanya, supaya Anda itu paham tentang itu, apa itu ekonomi. Belajarlah dari orang yang tidak usah yang punya gelarnya saya abrek-abrek sampai 20 di belakangnya, tetapi orang yang punya jam terbang. Orang dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Orang coba tanya orang tua-tua dulu. Mereka lebih menghargai karyawan yang sudah punya jam terbang, punya pengalaman, lebih lama bekerja daripada yang baru lulus S2 dari Amerika. Karena yang walaupun dia tidak lulus sarjana, tapi dia punya pengalaman lebih banyak. Itu yang perlu Anda belajar dari seseorang yang punya pengalaman, punya jam terbang. Bukan gelarnya saya abrek-abrek di belakang namanya. Oke? Supaya Anda lebih cerdas, lebih paham. Ini edukasi yang berharga bagi Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk aktifasi notifikasinya. Jadi setiap upload video, Anda yang duluan lihat video bermanfaat ini. Dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu kepada Anda, solusinya adalah Indonesia akan mengalami inflasi tinggi. Sudah pasti rupiah kita pasti melemah ke 18.000 dan logam mulia emas antam itu pasti naik. Ini peluanglah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka mengoleksi fisik emas itu, logam mulia antam itu. Emas itu, jangan Anda melihat harga emas dunia. Kalau Anda membeli emas di Indonesia, berarti Anda melihat inflasi yang terjadi di Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, harga logam mulia emas antam itu berpengaruh. Dia akan naik sesuai inflasi yang terjadi di Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah itu. Itu saja patokannya. Maka LM antam itu akan naik. Oke, itulah LM antam atau US dollar. Tapi untuk lebih baiknya Anda investasi dalam US dollar, jangan hanya di US dollar, tapi Anda harus di aset manajemen.
supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang double. Selain pelemahan nilai tukar rupiah, Anda bisa mendapatkan profit yang konsisten atau pengembalian return itu setiap bulan itu 3-6%. Dapat lagi 3-6% dari modal yang Anda investasikan selama 1 tahun itu. Rata-rata yang sudah terjadi itu sekitar 4-5% mereka dapatkan setiap bulan. Itu di aset manajemen di hedge fund. Nah, untuk lebih detailnya Anda email saya akan jelasin cara gamblang secara jelas kepada Anda. Dan bagi Anda yang ingin trading, karena sekarang kondisi jangan Anda trading saham, karena kondisi kontraksi, turun semuanya. Dunia usaha akan menurun, maka saham juga akan jatuh. Nah, baiknya adalah Anda trading ke futures trading. Ya. Untuk lebih detailnya, Anda email saya. Jika Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal terbaik, Anda bergabung dengan link broker di bawah ini. Saya akan bantu Anda. Sukses untuk Anda.